Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في قراءة كتاب الجواهر الأدنية للشيخ لبيب نجيب حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أو انتهينا إلى البيت السابع في المقدمة. ثم قال الناظم الشيخ علي بن إسماعيل القديمي حفظه الله تعالى في البيت الثامن: فبالمقاصد الأمور والضرر يزال والتحكيم للعادات قر مشقة تجتلب تيسيرا ولا يزول بالشك يقين قد علا. فبالمقاصد الأمور والضرر fabil maqasidil umur wad-darar yuzalu wat tahkimu lil 'adati qar masyaqqatun tajlibu taysiran wala yazulu bisyakki yaqinun qad ala. Kata beliau hafizahullahu taala, fabil maqasidil umuru, maka dengan maqasid al-umur, yakni setiap al-umur itu bil maqasid, setiap perkara itu tergantung dengan maksud dan niatnya. Wad-darar yuzal, demikian pula semua bentuk kemudaratan itu yuzal, dihilangkan. Wat tahkimu lil 'adati qar, dan berhukum dengan adat qar, yakni tetap. Wa masyaqqatun tajlibu taysiran, masyaqqah itu melahirkan taysir, wala yazulu bisyakki yaqinun qad ala, dan keyakinan atau keraguan tidak akan bisa, atau keyakinan yang ala, keyakinan yang sudah tinggi, yakni yang sudah tetap, itu tidak bisa tersingkir, tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini dua bait syair berisi 5 kaidah kulliyah al-kubra. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala, dzakara an-nadhimu hafizahullahu ta'ala al-qawaid al-khams al-kubra fi hadaini al-baitain. Kata beliau, penulis an-nadhim hafizahullahu ta'ala menyebutkan 5 qawaid al-kubra dalam 2 bait. Dan ini sebagaimana sudah kita sebutkan menunjukkan efisiennya penulis an-nadhim hafizahullah dalam mandhumah ini. Wa hunna kalati, 5 kaidah kubra yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Al-awwal al-umuru bimaqasidiha. Tsani ad-dararu yuzal. Ats-tsalits al-'adatu muhakkamah. Ar-rabi'ah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-khamisah al-yaqinu la yazulu bisyak. Wa sa'ubayyinuha qaidatan qaidah. Saya akan menjelaskan kaidah per kaidah. Qala hafizahullahu ta'ala al-qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha. Qala ma'na al-qaidah. Kata beliau, anna ahkama wa nataija ma yasduru 'anil insani min aqwalin aw af'alin takhtalifu bi ikhtilafi maqasidihi min tilka at-tasarrufat al-qawliyati wal fi'liyah. Makna kaidah ini adalah bahwa hukum dan nataij, hasil dari suatu amalan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa ucapan maupun perbuatan, itu hasilnya serta hukumnya takhtalif, bisa berbeda. Disesuaikan atau tergantung dengan perbedaan maqasidihi, maksud dan niatnya. Maksud dari tilka at-tasarrufat, tergantung bisa berbeda hasilnya sesuai dengan maksud dari tasarrufat tersebut, perbuatan tersebut, baik ucapan maupun perbuatan. Ini maksud umum dari kaidah ini, bahwasanya
Yang dimaksud dengan al-umur di sini, kata beliau apa? Yang dimaksud dengan al-umur di sini adalah al-aqwal wal af'al. Ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Nah, tidak disebutkan i'tiqad tentunya karena i'tiqad itu sudah umur qalbi, sudah af'al qalbi, dan tidak mungkin af'al qalbi ada niatnya juga, kan begitu. Nah, taib, labas. Kata beliau, jadi yang dimaksud dengan al-umur adalah al-aqwal wal af'al. Ucapan dan perbuatan. Nah, maka dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa ibarat yang digunakan dalam kaidah al-umur bi maqasidiha ini kurang tepat. Kenapa? Karena al-umur di sini jamak dari amr. Amr itu perkara. Dan al-amr itu umum, mencakup af'al, mencakup aqwal, dan juga mencakup az-zawat, benda-benda. Ya, mencakup apa? Benda-benda. Benda-benda az-zawat, ya. Nah, maka di sini penggunaan kata al-umur terlalu global. Padahal yang diinginkan dengannya adalah apa? Yang diinginkan dengannya adalah ucapan dan perbuatan. Maka penggunaan kata al-umur dalam kaidah ini terlalu global. Kenapa? Karena mencakup di dalamnya apa? Az-zawat. Mencakup di dalamnya az-zawat. Nah, baik. Sementara az-zawat itu tidak diberikan hukum. Misalnya apa hukumnya benda ini, apa hukumnya benda itu. Bendanya sendiri secara umum dalam masalah ini tidak mendapatkan hukum. Karena tentunya hukum yang dimaksud di sini, kata beliau, anna ahkam, hukum yang dimaksud di sini ya tentunya berkenaan dengan apa? Ahkamut taklifiyah. Ahkam apa? At-taklifiyah. 6. Demikian pula apa? Ahkam al-wad'iyah, berkenaan dengan ahkam syar'iyyah pokoknya. Ya, apakah sahih atau fasid, apakah wajib atau haram atau yang semacamnya. Itu yang dimaksud di sini. Sementara benda-benda az-zawat itu tidak bisa dihukumi dengan hukum syar'i. Ya, dia paling hukumnya ini halal, benda halal, ini haram, najis tidak najis. Ya. Tapi berkenaan dengan ahkam syar'iyyah, taklifiyah yang 5 beserta dengan ahkam wad'iyah, zawat itu tidak bisa dihukumi dengan hukum syar'i seperti itu. Karena itulah para ulama mengatakan al-aula dia menggunakan kaidah ini menggunakan kata al-amal. Menggunakan kata al-amal, yakni al-amal. Ya, agar karena memang yang diinginkan di sini hanyalah aqwal dan af'al. Dan aqwal dan af'al itu dicakup oleh kata amalan. Baik, kemudian yang kedua adalah kalimat bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Maqasid mudhaf. Ya, mudhaf kepada ha yang kembali kepada umur. Ya. Dan kata para ulama, al-maqasid itu tidak dinisbatkan kepada umur karena umur itu tidak punya maksud. Yang punya maksud itu adalah al-fa'il. Yang punya maksud itu adalah pelaku. Jelas sampai sini? Ya. Yang dimaksud yang memiliki maqasid adalah apa? Pelaku. Maka tidak selayaknya al-umur disifati bahwa dia punya maqasid. Ya, maka ini kritikan yang kedua dari lafaznya. Jadi lafaznya penggunaan katanya yang dikritisi oleh sebagian ulama. Karena itulah al-aula dalam mentakbir kaidah ini dikatakan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu apa? Ya, al-a'malu binniyat. Al-a'malu binniyat. Ya. Ini takbir yang aula dalam masalah ini, bahwa kaidah yang pertama adalah al-a'malu binniyat. Walaupun ya tentunya ini istilah sudah atau penggunaan kalimat ini al-umur bimaqasidiha sudah yang tasyir dan sudah masyhur dan sudah dimaklumi apa yang diinginkan. Nah, tapi ini sekedar kritikan dalam pemilihan lafaz. Nah, adapun maknanya sudah dimaklumi bersama. Jadi kita kembali bahwasanya yang dimaksud oleh kaidah ini bahwa setiap ucapan dan amalan itu tergantung dengan niatnya, tergantung dengan maksudnya. Kemudian beliau memberikan contoh untuk memperjelas makna kaidah. Kata beliau, hafizahullah, "Faman ightasala qasidan at-tanadzufi aw at-tabarrudi, laisa lahu hukmu man ightasala rafi'anil janabah." Karena itulah siapa yang mandi, sama-sama mandi. Ada orang mandi biasa, ada orang mandi junub. Ya, dan mandi junubnya ini dengan tata cara mandi yang normal. Tata cara mandi yang mandi yang cukup, sekedar menyiram seluruh badan sampai kena seluruh tubuhnya. Nah, maka di sini surahnya tampilannya sama-sama mandi. Namun kata beliau, orang yang mandi dengan niat untuk bersih-bersih saja atau untuk mendinginkan tubuhnya, itu tidak sama hukumnya dengan orang yang mandi dengan niat untuk mengangkat junub. Demikian pula wa man qala li zaujatihi ilhaqi bi ahliki.
Ya. Qasidanil idzni laha qasidanil idzna laha bizahabi li ahliha laysa lahu hukmu man qala nafsal kalimah qasidan iqa'i talaq. Demikian pula ketika seorang suami berkata kepada istrinya, kamu pulang ke keluargamu. Kamu pulang ke keluargamu. Kalimatnya sama. Ya. Tapi tidak sama hukumnya antara orang yang mengucapkan kalimat itu dengan niat untuk mengizinkan istrinya, ya, untuk pulang menemui keluarganya, dengan orang yang mengucapkannya dengan niat talak. Dengan niat apa? Dengan niat talak. Walaupun nanti akan disebutkan di akhir pembahasan bahwa kalimat ilhaqi bi ahliki dia ditentukan oleh niatnya dikarenakan ini lafaz-lafaz yang goiru sorihah, lafaz-lafaz kinayah anit tolak. Karena itulah butuh niat. Ya, karena itulah butuh niat. Jadi apa yang disebutkan di sini khusus untuk ucapan ilhaqi bi ahliki. Adapun lafaz-lafaz yang sorih fit tolak, maka akan datang nanti bahwa itu tidak dibutuhkan niat. Itu tidak dibutuhkan niat. Baik. Ala kulli hal, ini dua contoh dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Satu contoh dalam ibadah yaitu mandi, dan satu contoh dalam muamalah yaitu dalam masalah talak. Kata beliau, ma'anna surataini tatasyabahani illa anna al-maqasida ikhtalafat. Ya. Dua amalan ini, ya, mandi dengan dua bentuknya atau dengan dua niatnya. Ada dua orang yang mandi dengan dua niat dengan niat yang berbeda. Ada dua orang yang mengucapkan ucapan yang sama kepada istrinya tapi niatnya berbeda. Ya, secara zahir tatasyabahan. Ya, orang kalau lihat secara zahir ini sama persis, mandinya sama, cara mandinya sekedar kena seluruh tubuh. Ini juga ucapan ilhaqi bi ahliki sama persis, tidak ada bedanya. Hanya saja maksudnya berbeda. Wal ahkamu tubna 'alal maqasid. Dan hukum itu dibangun di atas maqasid. Di atas maqasid. Baik. Jelas ya. Jadi kadang suatu amalan, ya amalan sama zahirnya tampilannya tapi berbeda dikarenakan niatnya. Baik, sekarang qala habibullah taala dalil qaidah. Apa dalil dari kaidah ini? Aslu hadhihi al-qaidati hadithu Amiril Mu'minina Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di sini penulis hafizahullahu taala Asy-Syarih maksud saya tidak menyebutkan syahidnya, ya, wal aula lahu, beliau menyebutkan wajah istidlal, ya, walaupun mungkin zahir jelas pada kalimat innamal a'malu binniyat, tapi berhubung ini untuk mubtadiin, pemula yang bisa jadi ini menjadi buku pertama yang dia pelajari, maka ada baiknya kalau disebutkan wajah istidlalnya dari hadis, ya. Dikatakan innamal a'malu binniyat, di mana innama di sini yufidul hasr, yufidu al-hasr, bahwa setiap amalan itu ditentukan hanya oleh niatnya, ya, ditentukan dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dengan niatnya. Nah, dan ba di sini kata para ulama adalah ba lil musahabah, yakni setiap amalan berbarengan dengan niatnya. Setiap amalan itu berbarengan dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, maka di sini dua kalimat ini, yang pertama, ya, ini memiliki dua makna yang berbeda. Ya, potongan yang pertama innamal a'malu binniyat menunjukkan bahwa niat itu adalah rukun ibadah. Tidak syah amalan tanpa niat. Tidak syah amalan tanpa niat, karena takdirnya kata para ulama, dan ini takdir menurut jumhurul ulama khilafan lil Hanafiyah, takdirnya adalah innamal a'malu, ya, tasihhu aw la tasihhu binniyat, atau innamal a'mal tasihhu binniyat, ya, tasihhu binniyat, bahwa sesungguhnya amalan itu hanya syah dengan niatnya. Karena itulah jumhur ulama memandang bahwasanya niat itu ada yang mengatakan rukun dan ada yang mengatakan syarat, ada khilaf, ya, tapi jumhur menyatakan tidak syah amalan tanpa niat, tidak syah amalan tanpa niat.
Ya, walaupun ada yang mentakbirnya dengan mengkategorikan niat ke dalam syarat dan ada yang mengkategorikan niat ke dalam rukun. Was-shahih wallahu a'lam bissawab, bahwasanya niat itu adalah rukun ibadah, rukun amalan, bukan syarat amalan. Ya, dia adalah rukun amalan, bukan syarat amalan. Karena itulah dia dimunculkan bersamaan dengan gerakan pertama, rukun pertama dalam sholat. Karena apa? Karena dia tatkala niat adalah rukun, maka dia ikut dia ikut bersama dengan ibadah tersebut. Ya, bukan sebelumnya. Karena itulah akan disebutkan nanti niat itu tidak dilakukan, tidak dimunculkan sebelum ibadah karena dia bukan syarat. Syarat itu adalah kewajiban yang dilakukan sebelum ibadah. Tatkala niat adalah rukun, maka rukun harus berada di dalam ibadah. Rukun harus berada di dalam ibadah. Ya, dengan dalil bahwasanya syarat itu adalah kewajiban yang harus ada sepanjang sholat, sepanjang ibadah. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun itu tidak mesti ada. Misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun sholat. Dia hanya dibaca ketika berdiri, nggak dibaca ketika rukun, nggak dibaca ketika sujud, nggak dibaca ketika duduk. Dia hanya dibaca ketika berdiri. Ya. Sementara syarat syah sholat, apa syarat syah sholat? Misalnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat dari awal sampai akhir harus menghadap kiblat, sampai salam. Ya. Apalagi toharoh, dari awal sholat sampai akhir sholat harus toharoh. Maka syarat itu harus dijaga dari awal sampai akhir, harus tetap ada. Dan ini menjadi masyaqqah kalau kita katakan niat itu syarat syah sholat, berarti niat harus dipertahankan dari awal sampai akhir, harus hudur. Ya, harus apa? Hudur. Nah, dari awal sholat sampai akhir, tidak boleh gaib darinya. Dan ini merupakan masyaqqah. Merupakan apa? Masyaqqah. Nah, maka ala kulli hal jumhur ulama mengatakan bahwa niat itu atau amalan tidak syah tanpa niat. Ya, ada yang mentakbir dengan rukun dan ini yang sahih, dan ada juga yang mentakbir bahwa dia apa? Syarat. Ya, mentakbir dengan salat dengan syarat. Baik. Kemudian kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sudah berniat, baik ibadahnya sudah syah. Ketika dia sudah punya niat, maka dia ibadahnya sudah syah. Ya, iskalnya sekarang apa yang dia dapatkan dari ibadahnya? Maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Apa yang dia niatkan. Kita bahas ke masalah fikih ya ranahnya. Walaupun kalimat ini tentunya lebih luas cakupannya ke amalan-amalan duniawi. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kalimat ini innamal likulli imri'in ma nawa, ya, menunjukkan tiga hal. Yang pertama adalah at-tamyiz baina al-ibadat. Membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, ini tidak merattab ya. Yang kedua adalah setiap amal ibadah kalau diniatkan dunia, diniatkan adat, maka jatuhnya adat, jatuhnya dunia, enggak dapat pahala. Yang ketiga, setiap amalan adat, amalan dunia kalau diniatkan ibadah, maka jatuhnya ibadah. Jelas ya? Baik, maka ini maksud dari dua kalimat ini. Setelah beliau SAW membawakan kaidah, beliau membawakan satu contoh penerapan kaidah ini, yaitu masalah hijrah, di mana ada dua orang yang berhijrah secara zahir sama, jarak tempuhnya sama, kendaraannya sama mungkin, tapi dibedakan oleh niatnya, ya, sehingga hasilnya bagaikan langit dan bumi. Baik, ini syahid ataupun pendalilan dari hadis ini. Kemudian beliau rahimahullah taala membawakan fadilah ataupun kedudukan hadis ini di kalangan para fuqaha. Qala al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, "Hadzal haditsu qad tawatara an-naqlu anil a'imma bi ta'dhimi mawqi'ihi." Kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Dan ini Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam mazhab Syafi'iyah ketika diitlaqkan Ibnu Hajar, maka yang dimaksud dengannya adalah Al-Haytami. Ya, yang dimaksud dengannya adalah Al-Haytami. Kata beliau rahimahullahu taala, hadis ini ya mutawatir penukilannya dari a'immah, ya, akan ta'dhimi mauqihi, akan besarnya kedudukan hadis ini. Ya. Jadi yang mutawatir adalah penukilan dari para ulama akan agungnya, bukan hadisnya yang mutawatir. Karena ma'ruf hadis ini apa? Hadis gharib. Ya, dari sisi mustalahul hadis, ini adalah hadis yang gharib. Jelas ya? Jadi yang mutawatir adalah penukilan dari para imam akan agungnya hadis ini. Wa kasrati fawaidihi, ya. Dan banyaknya faidahnya. Wa annahu aslun 'azimun min usuliddin. Bahwa ini hadis salah satu
dalil yang besar ya dari dalil-dalil agama. Wa min samma khataba bihi sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayat al-Bukhari faqala ya ayyuhan nas innamal a'malu binniyat wa khataba bihi Umar radhiyallahu anhu ala minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu aidan, yani akhrajahu al-Bukhari aidan. Karena besarnya kedudukan hadis ini dan pentingnya hadis ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini di atas mimbar, berkhutbah dengannya di atas mimbar supaya banyak orang yang dengar. Sebagaimana apa? Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya diriwayatkan, kedua kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Walidzalika qala Abu Ubaid. Ya, Abu Ubaid rahimahullahu taala, wallahu alam, az-zahir di sini Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, ya, karena diitlakan biasanya Abu Ubaid, beliau Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahullah. Laisa fil ahadits ajma'u wa aghna wa aktsaru faidatan minhu. Kata beliau, tidak ada satupun hadis yang lebih menghimpun, lebih luas, ya, lebih mencukupi dan lebih banyak faidahnya dibandingkan hadis ini. Ya. Ya, sadaq. Karena semua syariat kita secara umum, sebagian besar syariat kita adalah amal. Ya, nanti ada yang sifatnya turuk, meninggalkan sesuatu, betul. Tapi sebagian besar amalan syariat adalah apa? Al-amal, adalah amalan. Wa ma umiru, asalnya adalah amar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, maka sebagian besar amalan kita, ibadah kita terkait dengan niat. Kata beliau, wa min samma qala Abu Daud innahu nisful ilm. Berangkat dari sinilah Abu Daud rahimahullahu taala berkata bahwa hadis ini setengahnya ilmu. Ya, setengahnya ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu ada dua secara umum, ilmu berkenaan dengan amalan-amalan zahir dan ilmu yang berkenaan dengan amalan-amalan batin. Dan hadis ini mencakup semua ilmu tentang amalan-amalan batin. Ya. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Innahu sulusul ilm." Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa hadis ini sepertiganya ilmu. Ya, Allah alam, yang dimaksud sepertiga ya tadi amalan itu ada amalan lisan, amalan jawarih, dan ada amal qalb. Dan hadis ini membahas semua tentang amal qalb, maka dia sepertiga ilmu. Syafi'i rahimahullah mengatakan innahu sulusul ilm. Dan beliau juga masyhur, ya, beliau berkata yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban minal fiqh. Bahwa hadis ini masuk dalam 70 bab fikih. Bab fikih. Nah, kata para ulama ini mimbab bukan mimbab pembatasan, bukan mimbabil hasar. Kenapa? Karena kenyataannya lebih dari 70 bab dalam fikih. Ya, beliau Asy-Syafi'i hanya ingin menunjukkan bahwa ini hadis masuk dalam banyak sekali bab fikih, dan beliau menyebutkan angka 70 sebagai bentuk litaksir, bukan lil hasar. Bukan lil hasar, tapi menunjukkan banyaknya. Baik. Nah, ini pembahasan berkenaan dengan keutamaan hadis ini, fadilah ataupun kedudukan hadis ini di kalangan para ulama. Baik. Fil haqiqah, pembahasan tentang niat di kalangan para ulama itu mencakup 7 mahawir. 7 perkara yang dikumpulkan oleh para ulama dalam bait syair. Ya, dikatakan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ya. Maudhu pembahasan seputar niat di kalangan para fuqaha tidak lepas dari 7 mahawir ini, 7 mihwar ini, 7 pembahasan. Yang pertama haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. 7 pembahasan. Yang pertama haqiqatun. Apa hakikat niat? Definisinya niat. Yang dimaksud hakikat di sini adalah ta'rifun niyah atau haddun niyah. Niat definisinya kata para fuqaha adalah qasdul qalbi al-amala. Qasdul qalbi al-amala, ya, muqtarinan bil amal atau muqtarinan bil fi'l. Ya, muqtarinan bil fi'li. Qasdul qalbil amala muqtarinan bil fi'li. Atau kalau kita hilangkan qalb enggak masalah, ya, karena qasd itu kan amalan hati. Kita bisa katakan bahwa an-niyah adalah qasdul amala muqtarinan bil fi'l. Ya, qasdul amala muqtarinan bil fi'l. Memaksudkan suatu amalan
yang maksud ini berbarengan dengan pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Qasdul fi'il atau qasdul fi'il qasdul amal muqtarinan bil fi'il. Ya, memaksudkan suatu amalan di mana maksud ini munculnya bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan melakukan amalan tersebut. Nah, ini definisi dari an-niyah. Kemudian yang kedua, haqiqatun hukmun. Apa hukumnya? Niat ini hukumnya sebagaimana disebut di sini al-umur bimaqasidiha, sebagaimana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, bahwa niat itu hukumnya wajib. Niat itu hukumnya wajib. Wala yasihu amalun biduni niyyah. Dan tidak syah satupun amalan tanpa niat. Tidak syah satupun amalan tanpa niat. Walaupun dari sisi hukumnya, ya kita sudah sebutkan tadi bahwa para jumhur ulama khilaf apakah dia rukun atau syarat, tapi semuanya sepakat wajib, tidak syah amalan tanpa niat. Ya, tidak syah amalan tanpa niat. Jelas ya? Baik, ini perkara yang kedua, ya, hukmun. Dan hukum wajibnya niat, imma dia syarat ataupun rukun, ini berlaku pada sebagian besar ibadah. Sebagian besar ibadah, dikecualikan padanya beberapa ibadah yang tidak diwajibkan padanya niat. Yakni tidak diwajibkan niat untuk keabsahannya, walaupun diwajibkan niat untuk pahala. Tetap disyariatkan niat kalau mau dapat pahala, tapi untuk keabsahannya tidak dibutuhkan niat. Semisal sayati seperti af'al at-turuq. Ya, seperti misalnya azan. Sebagaimana akan datang dari kalamnya Nawawi rahimahullahu taala. Demikian pula misalnya memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah niatnya tidak wajib untuk keabsahannya. Namun untuk pahala diharuskan. Nah, jadi kalau dia mau dapat pahala maka disyariatkan dia berniat. Nah, ini poin yang kedua, hukum. Bahwa niat hukumnya adalah wajib pada sebagian besar amalan. Ada yang dikecualikan sebagaimana yang akan datang di akhir syarah di sini. Kemudian yang ketiga, haqiqatun hukmun wa mahal. Di mana tempatnya niat? Ya. Sudah disebutkan bahwa niat adalah al-qasdu, maksud. Ya, dan al-qasdu mahalluhal qalb bittifaqil uqala. Ya, bahwa maksud itu tempatnya di hati. Sepakat semua orang yang berakal. Maksud itu tempatnya di hati. Ya, maksud itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Karena itulah para ulama sepakat, kecuali siapa yang sebagian yang tidak diperhitungkan khilafnya, bahwa seandainya kalau ada seorang yang berniat dengan lisannya, namun dia tidak berniat dengan hatinya, maka tidak syah ibadahnya. Namun kalau ada orang berniat dengan lisannya, dengan hatinya, berniat dengan hatinya, hatta walaupun dia tidak lafalkan, maka sepakat ulama ibadahnya syah, niatnya syah. Nah, niatnya syah. Hanya saja sebagian ulama dari ini merupakan mazhab Syafi'i dan juga merupakan sebagian pendapat dalam mazhab Hanabilah mengatakan disunnahkan mustahab, dianjurkan bagi seorang untuk melafalkan niatnya untuk membantu hati, untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Baik. Tapi al-ibrah adalah mafil qalb, karena itu mahalnya niat. Berikutnya haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Zaman berniat. Kapan niat itu dimunculkan dalam hati? Ya, sudah disebutkan bahwasanya niat adalah qasdul amala muqtarinan bil fi'il. Memaksudkan suatu amalan yang mana maksud ini muncul berbarengan dengan fi'il. Fa in taraha anhu fahuwa al-azm. Kapan maksudnya muncul, bukan taraha, wa in taqaddama anhu fahuwa azm. Wa in taqaddama anhu fahuwa azm. Bahwa niat itu nanti dikatakan niat kalau maksudnya muncul berbarengan dengan dia mengerjakan ibadah. Kapan maksudnya lebih dahulu sebelum ibadahnya, maka maksud di situ bukan niat tapi namanya azm. Maka ini perbedaan antara an-niyah dengan al-azm. Sama-sama maksud, sama-sama keinginan mengerjakan sesuatu, yang membedakan adalah zaman wujudnya, kapan dia muncul, kapan munculnya qasd. Kalau qasdunya muncul sebelum mengerjakan amalan, maka itu dinamakan al-azm. Tapi kalau maksudnya muncul ketika bersamaan dia mengerjakan amalan tersebut, maka itulah yang dinamakan niat. Karena itulah niat yang mu'tabar dalam wudu adalah niat yang dimunculkan dalam hati ketika mencuci wajah, karena dia merupakan rukun pertama dalam wudu. Dan niat yang mu'tabar dalam salat adalah maksud salat yang dimunculkan dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram.
bersamaan dengan takbiratul ihram. Sebagaimana zakat ya dan haji. Zakat dan haji ketika ihram pertama kali. Adapun puasa dibolehkan diundurkan ya dari awal waktunya. Kenapa? Pertama ada dalil, dan yang kedua memang ta'adzur. Tidak mungkin seorang itu memunculkan niatnya bersamaan dengan waktu puasa. Karena kalau seperti itu ada syai'am minan nahar, ada sedikit waktu dari siang hari yang dia tidak berpuasa, tidak niat di situ. Dan itu akan membatalkan puasa. Karena ta'adzurnya, karena tidak mungkinnya membarengkan niat dengan awal puasa, tidak mungkin itu, ya. Tidak mungkin. Sebagaimana al-imsak. Imsak itu kita harus tahan sejak ada syai'un minal lail, kita harus imsak. Ya, untuk puasa tidak mungkin kita imsak bersamaan dengan terbitnya matahari. Terbitnya fajar misalnya. Pasti batal puasanya. Karena ta'adzur al-imsak, demikian pula ta'adzur an-niyah bersamaan dengan awal kali terbit fajar, maka boleh diundurkan. Dan ini pengecualian. Kita katakan bahwa ghalibul a'mal niyatuhu inda fi'lihi. Kebanyakan amalan itu niatnya berbarengan dengan mengerjakan ibadah tersebut, kecuali beberapa ibadah yang diperkecualikan oleh para ulama, semisal puasa. Taib. Kemudian masalah berikutnya yang keempat, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Yang kelima, kaifiyatun. Bagaimana kaifiyat berniat? Nah, kaifiyat berniat itu berbeda ya, berbeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Misalnya wudu, yang di kaifiyat niatnya adalah nawaitul wudu, atau nawaitu fardhul wudu, atau nawaitu raf'al hadas masalan, atau nawaitu ghusl janabah, ya, nawaitu ghusl janabah, dan seterusnya. Itu kalau wudu. Nah, kalau salat ya tergantung. Kalau salatnya salat wajib, nawaitu ya fardha adzuhur misalnya, atau usolli fardha adzuhur, bukan nawaitu ya, usolli, karena harus qasdul fi'il, harus dia maksudkan perbuatan. Usolli fardhu dhuhur, usolli fardhu asar. Kalau dia sunnah ya, misalnya usolli ya tahiyatul masjid, usolli misalnya rakaatai qabla subuh masalan. Kalau dia salat sunnah mutlak, cukup dia katakan nawaitu usolli. Nah, demikian pula puasa ya. Puasa juga demikian, ada kaifiatnya. Demikian pula ketika zakat juga ada kaifiatnya. Jelas sampai sini ya. Nah, ini poin yang kelima. Ya, kaifiyatun. Jadi kaifiatnya itu dibahas dalam kaifiat berniat, itu dibahas di awal setiap kali ibadah yang membutuhkan niat. Maka para fuqaha akan jelaskan begini cara berniat yang benar. Begini kaifiatnya niat wudu, begini kaifiatnya niat salat, begini kaifiatnya ya, dan itu yang dimunculkan dalam hati. Itu yang dimunculkan dalam hati bersamaan dengan awal ibadah. Kemudian yang keenam, syartun ya. Kaifiyatun syartun. Ya. Yang keenam syarat syahnya niat. Ada beberapa syarat syahnya niat yang tanpa syarat ini maka walaupun dia berniat tidak syah. Yang pertama, dia harus muslim tentunya. Dia harus muslim, Islam. Kemudian yang kedua adalah at-tamyiz. Kemudian yang ketiga adalah al-aql. Kemudian berikutnya adalah yang keempat adalah al-ilmu bil manwi. Dia mengetahui apa yang dia niatkan. Kapan dia berniat tapi dia tidak tahu apa yang diniatkan, tidak syah niatnya. Nah, misalnya ada orang sholat. Ada orang sholat, kemudian ada orang selesai sholat misalnya, sudah selesai jamaah, dia baru masuk masjid. Dia mendapati ada 4-5 orang sholat. Dia pikir ini orang terlambat juga, maka dia pun ikut sholat di situ. Nah, kemudian ternyata orang itu mengqashar sholat, musafir mengqashar sholat 2 rakaat dia. Dan kemudian dia pun ikut salam. 2 rakaat. Setelah selesai sholat tanya, ini tadi sholat apa? Kok cuma 2? Katanya kami mengqashar. Wah, dia tidak tahu. Nah, dia tidak tahu. Maka yang seperti ini tidak syah sholatnya. Ya, tidak syah sholatnya karena dia tidak tahu. Jelas ya? Maka dia harus mengetahui apa yang al-manwi, al-ilmu bil manwi. Dia harus mengetahui ibadah yang dia mau kerjakan ini ibadah apa, sehingga dia bisa niatkan. Nah, kemudian di antara syarat syahnya niat adalah adamul munafi, tidak ada hal yang menafikannya. Misalnya haid dan nifas mau toharoh, walaupun dia niat toharoh tidak syah niatnya. Kenapa? Dia haid dan nifas, dia wudu misalnya, wudu dengan niat wudu
Tidak syah niatnya. Kenapa? Ada munafinya, yaitu apa? Demikian pula sholat. Misalnya, ya, bagi haid dan nifas. Nah, ini juga tidak syah. Hatta walaupun dia niatkan, ya ini selain tohara tentunya. Ya, tapi yang contoh mungkin yang wudu tadi ya. Haid dan nifas berwudu. Ya, dengan niat. Ya, dengan niat. Kita katakan tidak syah niatnya. Kenapa? Karena haid dan nifas ini mani, ya, munafi li niat, menafikan niat. Ini 7 ahkam yang berkenaan dengan an-niyah. Nah, sekarang setelah dipahami itu kita bacakan contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Qala wa min tatbiqatil qaidah. Di antara penerapan kaidah ini. Qala hafizahullahu taala anna man a'ta li ghairihi mala uhtumila ay yakuna zakatan aw qardan aw hibatan wa li kulli wahidin ahkamuhu asy-syar'iyyatu al-khassatu wal maqsid huwa alladhi yuhaddidu ayya hadhihi al-uqud muradun. Baik. Kata beliau kata beliau hafizahullah, contoh yang pertama adalah orang yang memberikan uang kepada orang lain. Misalnya saya kasih orang masalah 1 juta masalah. Maka 1 juta ini uhtumil, imma dia zakat, bisa jadi itu zakat saya, ya. Bisa jadi itu pinjaman, bisa jadi itu hibah. Ya, saya kasih ke orang. Maka surahnya orang lihatnya saya berikan uang kepada orang ini. Tapi ini uang yang saya berikan jatuhnya apa hukumnya? Kata beliau, ya, tergantung niatnya. Bisa jadi kalau dia niatkan zakat, maka jatuhnya zakat. Kalau dia niatkan pinjaman hutang, maka ya harus dipulangin. Kalau dia hibah, ya hibah, tidak boleh diambil kembali. Kalau hibah tidak boleh diambil kembali. Masing-masing dari 3 amal ini ada hukum syariah yang khusus, ya, yang berkenaan dengannya. Dan maksud niatlah yang menentukan mana dari 3 hal ini yang digunakan untuk menghukumi uang 1 juta tadi. Yang menghukumi uang 1 juta tadi. Baik. Contoh yang kedua, sani man talabal ilma liyubahiyal ulama'a wa yasrifa wa yusrifa wujuhan nasi ilaihi. Laisa kaman qasduhu bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Fal awwal madhmum was tsani mahmud. Orang yang menuntut ilmu untuk berbangga, menunjukkan kehebatan di depan ulama, ya, atau untuk, ya, mengajak orang, ya, kepada dirinya. Ini tidak sama seperti orang yang menuntut ilmu dengan niat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Yang pertama tercela, orang yang pertama tercela, orang yang kedua terpuji. Padahal tampilannya sama. Sama-sama hadir di majelis ilmu, sama-sama membaca kitab yang sama, sama-sama berguru kepada guru yang sama, sama-sama mata pelajarannya, durasinya, semuanya sama, tapi yang menentukannya adalah niatnya. As-salis anna man akala wa shariba nawiyan isti'anata bidzalika ala ta'ah wa nama qasidan irahatal jasadi lil ibadah wa tazawwaja bi niyyati i'fafi nafsihi wa ghairihi fa innahu yusabu bi khilafi ghairihi ma anna hadhihi al-af'ala adatun illa annaha tasiru ta'at. Kata beliau, orang yang makan dan minum dengan niat untuk isti'anah agar taat kepada Allah Ta'ala, kuat fisiknya beribadah, atau dia tidur dengan maksud untuk, ya, mengistirahatkan tubuhnya agar bisa beribadah besok pagi atau di malam hari dan seterusnya. Demikian pula dia menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya. Ini tidak sama dengan orang yang tidak meniatkan seperti itu. Ya. 6. Kata beliau, fa innahu yusab, karena orang yang melakukan amalan ini, makan, minum, tidur, menikah dengan tujuan ini, dia diberikan pahala. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan orang yang tidak meniatkan ibadah. Ya. Dengan orang yang tidak meniatkan ibadah, misalnya makan dan minum sekedar untuk menghilangkan lapar. Ini tentunya tidak dapatkan pahala. Atau orang yang tidur untuk menghilangkan ngantuk. Iya. Atau orang yang menikah sekedar karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Maka ini semua tidak mendapatkan pahala, apalagi kalau dia niatkan yang haram. Ya. Baik. Maka yang seperti ini tidak diberikan pahala. Padahal semua perbuatan yang disebutkan di sini adalah adat. Ya, hanya saja dia berubah jadi ketaatan. Ya.
Itu yang dikatakan tadi oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, bahwa setiap amalan ketaatan, ya, bisa, setiap amalan adat bisa berubah jadi ibadat ketika diniatkan. Sebagaimana tadi menuntut ilmu, dia amalan ibadah. Ketika diniatkan untuk adat, untuk dunia, ya, maka dia bernilai dunia, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dan tentunya penjelasan contoh untuk kaidah ini sangatlah banyak, ya. Misalnya ada seorang masuk masjid, ya, masuk masjid dalam keadaan sudah azan dan dia sudah berwudu, ya, dia sudah berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, di sini ada misalnya waktunya tinggal cukup untuk 2 rakaat sebelum qomat, kemudian dia salat 2 rakaat, maka 2 rakaat ini, ya, tidak cukup dia mengatakan saya niat sholat misalnya, tidak cukup, ya. Kalau seperti itu dia hanya terhitung sholat sunnah mutlak. Tapi kalau dia ingin mendapatkan pahala, dia harus mempertegas niatnya. Ini sholat sunnah wudu atau sholat sunnah qabliyah masalan. Kita tidak berbicara masalah tasyrik niat dulu, ya, penggabungan niat, enggak. Yani dia lakukan ini sunnah wudu atau qabliyah, ya. Maka ini ditentukan dengan niatnya. Baik. Sudah, ini contoh-contoh dalam sholat, kemudian dalam wudu misalnya, dalam al-wudu. Nah, dalam wudu masalah yang dibahas oleh para ulama, masalah ada pembahasan masalah ini di pembahasan air mustamal. Nah, dikatakan bahwa ketika seorang mutawaddi ingin mencuci wajahnya, kemudian tapi dia iktiraf, ya, dia masukkan tangannya ke dalam air, ke dalam timba, ke dalam baskom, ke dalam ini, ya, maka kalau dia tidak ingin menjadikan air tersebut mustakmal, maka dia harus meniatkan ini ketika mencuci tangan sampai siku, ya. Ketika mencuci tangan sampai siku, masalah. Ketika dia mencuci tangan sampai siku, ya. Kalau dia masukkan tangannya, ketika dia cuci tangannya langsung dengan niat saya cuci tangan sekalian, nah, maka air tersebut sudah menjadi mustakmal untuk mencuci kepalanya. Tidak boleh lagi dipakai untuk mengusap kepalanya. Tapi kalau dia niatkan memasukkan tangannya dengan niatul iktiraf, niat menjadikan tangan sebagai timba, bukan bermaksud untuk mencucinya, dijadikan sebagai pengambil air saja, nanti setelah keluar baru dicuci tangan sampai siku, maka air tersebut tidak jadi mustakmal. Dia menentukan apanya? Menentukan adalah niatnya. Jelas, ya? 6. Dan ada contoh-contoh yang lain nanti akan disebutkan di tadrib, ya, akan dibahas di tadrib. Qala hafizahullahu taala, selanjutnya kata Syekh Labib hafizahullah, walidza fanniyatu wal maqasidu taj'alu minal adati ibadat. Karena itulah niat dan maksud bisa merubah adat menjadi ibadah. Wal ghaflatu anha qad tusayyirul ibadati wat ta'ati adat. Sebagaimana lalai dari niat bisa merubah ibadah dan ketaatan menjadi adat. 6. Kemudian di sini beliau membawakan ucapan dari Dr. Umar Ashkar, ya. Kata beliau hafizahullahu taala, "Fanniyatu hiya al-muhawwilul ajib, illa annaha la tuhawwilul jamad ila naw'in akhar minal jamad." Kata beliau, niat itu adalah perubah yang ajaib. Hanya saja niat tidak bisa merubah benda satu merubahnya menjadi benda lain, tidak bisa. Lakinnaha tuhawwilul a'mal al-'adiyah allati tadmahillu wa tazulu bi mujarradil intihai minha ila a'malin baqiyatin khalidatin. Hanya saja niat itu bisa merubah amalan biasa, adiyah, amalan keduniaan, yang mana amalan dunia ini dia akan sirna dan hilang sekedar selesainya amalan tersebut dikerjakan. Dirubah dia menjadi amalan yang kekal abadi. Misalnya orang makan dengan niat karena lapar, pengen menghilangkan lapar, makan. Maka setelah selesai makan, setelah selesai minum, selesai juga amalan itu, selesai. Yabmahil, yazul, hilang sirna amalan tadi, berakhir makan itu dengan berakhirnya makan. Ya, selesai, tidak ada asarnya, tidak ada imbasnya, tidak ada buahnya sama sekali. Berakhir dengan berakhirnya makan. Tapi kalau dia meniatkan makan untuk menguatkan tubuh agar beribadah dan seterusnya, maka makannya itu tidak berhenti ketika dia selesai makan.
melainkan apa? Dia tetap mendapatkan manfaat dari makannya berupa pahala dan seterusnya sampai hari kiamat. Yani maksud saya di sini apa? Maksudnya apa? Kekal sampai hari kiamat, yani dia akan dapatkan pada hari kiamat buahnya. Ya, buah dari makannya tadi pengaruhnya tetap akan didapatkan. Kenapa? Karena itu menjadi kekal, tersimpan kekal untuk dirinya. Kalau dia meniatkan makan itu ibadah. Tapi kalau tidak, maka makan akan selesai dengan berakhirnya makan itu sendiri tanpa ada dampak apa-apa. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah, "Fat-ta'amu wasyarabu wan nikah, kullu dzalika zailun dzahibun idza qasada al-'abdu bihi niyatan shalihah." Afwan. Kullu dzalika zailun dzahib, fa idza qasada al-'abdu bihi niyatan shalihah ka'ayyanu yattaqawi bit-ta'ami wasyarabi ala ta'atillahi azza wajal wa ka'ayya'ifa nafsahu 'aniz zina bin nikah wa yatlubal walada as-salihah alladhi ya'budullaha wa yujahidu fi sabilihi fa inna hadhihi al-a'mala tatahawwalu ila a'malin baqiyatin salihah. Kata beliau, karena itulah makan, minum, menikah semuanya akan zail, zahib, akan sirna setelah selesai dilakukan. Namun jika hamba melakukan 3 amalan ini dengan maksud, dengan niat yang saleh, seperti makan untuk mendapatkan kekuatan, makan dan minum agar bisa kuat dalam taat kepada Allah, menikah dengan niat untuk menjaga dirinya dari perzinahan, atau untuk mengharapkan mendapatkan anak yang soleh, yang beribadah kepada Allah dan berjihad di jalannya, maka semua amalan-amalan dunia ini berubah menjadi amalan yang kekal lagi soleh. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah." Kalau seorang suami menafkahi istrinya, keluarganya, yang mana dia ihtisab mengharapkan pahala darinya, maka itu terhitung sedekah. Kata penulis hafizahullah, wa fal infaqu bi niyatil ihtisab yatahawwalu ila sadaqatin yuddakharu li sahibiha ajruha wa thawabuha. Kata beliau, maka infak dengan niat mengharap pahala merubah sedekah tersebut dari yang asalnya cuma kewajiban kemanusiaan biasa, tanggung jawab laki-laki menafkahi, maka berubah menjadi apa? Ya, menjadi amalan yang tersimpan kekal pahala dan sawabnya. Baik, ini penjelasan mengenai bentuk tatbik dari kaidah ini. Summa qala hafizahullahu taala, kemudian menyebutkan pengecualian. Amalan-amalan yang dikecualikan darinya niat. Yani yang dikecualikan darinya persyaratan ataupun kewajiban niat. Ya, kita katakan tadi ada amalan-amalan yang untuk keabsahannya tidak diwajibkan niat. Tapi kalau mau dapat pahala, ya harus ada niat. Kata beliau hafizahullahu taala, wal amru amron, amrun yuf'al wa amrun yutrak. Amar itu ada 2, yakni amal itu ada 2. Ada amal yang dituntut untuk dilakukan, dan amal yang dituntut untuk ditinggalkan. Ada amalan yang dituntut yang sifatnya melakukan sesuatu, dan ada amalan yang sifatnya at-tark, meninggalkan sesuatu. Fal awal qad takunu an-niyatu syartan fi sihhatihi wa qabulihi wa husulis thawab. Adapun jenis amalan yang pertama, yakni amalan yang sifatnya perbuatan, maka niat menjadi syarat syahnya, syarat diterimanya dan syarat untuk mendapatkan pahala. Kan niyati fil wudu was salati was siyam was zakah. Ya. Wa qad takunu an-niyatu syartan fi tarattubis thawabi alaihi wa in kana yasihhu biduniha kal infaq ala ahli. Dan terkadang juga niat menjadi syarat untuk mendapatkan pahala walaupun dia tetap syah tanpanya, seperti berinfak kepada keluarga. Yani infak kepada keluarga, ya, ini katanya syah tanpa niat. Tapi kalau untuk mendapatkan pahala, maka apa? Ya, dia harus berniat. Nah, tentunya Allah sallallahu alaihi wasallam di sini beliau masukkan infak alal ahl. Ya. Sementara yang dibahas di sini seharusnya amr yang sifatnya ibadah, yakni yang asalnya adalah ibadah, bukan ibadah yang yakhtalitu bil adat. Ya. Maka apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya semua af'al, semua perbuatan, semua amalan yang sifatnya af'al, perbuatan, itu semuanya butuh niat untuk keabsahannya. Semuanya butuh niat untuk keabsahannya. Jelas sampai sini, kecuali beberapa amalan yang dikecualikan. Beberapa amalan yang dikecualikan. Seperti misalnya al-adzan. Seperti misalnya apa? Al-adzan. Ini tidak dipersyaratkan niat untuk keabsahannya. Kalau ada orang azan tidak pakai niat, syah adzannya. Ya, tinggal qomat. Ya, jelas ya?
Nah, adapun contoh yang disebutkan di sini infak alal ahl, ini mungkin ya jelas tidak butuh niat karena asalnya kan dia adat ya, perkara adat. Seandainya beliau memberikan contoh dengan azan, maka itu mungkin lebih bagus. Ya, walaupun memang ada khilaf dalam masalah itu, wallahu alam. Tapi seandainya diberikan contoh dengan azan, maka itu lebih bagus karena azan kan ibadah. Kita berbicara mengenai al-amr yang merupakan ibadah. Ada yuf'al dan ada yutrak. Adapun infak alal ahl asalnya itu adalah perkara adat, maka memang untuk keabsahannya tidak dibutuhkan niat. Jelas ya? Baik. Wasani yang kedua, wa huwa ma yuqsadu tarkuhu, yaitu perbuatan yang tujuannya adalah ditinggalkan. Maka takunu niyatu syarton li husulis sawabi alaihi, la syarto sihatin. Maka niat di situ, niat pada amalan yang disuruh tinggalkan, itu niat itu merupakan apa? Syarat untuk terhasilkannya pahala. Syarat untuk dapat pahala, bukan syarat untuk keabsahannya. Ka izalatin najasa, seperti menghilangkan najis. Ada orang pakaiannya kena kencing, ya, kena kencing, kemudian taruh di luar, dijemur, tiba-tiba hujan, hilang, maka apa? Sudah terangkat najisnya, syah, walaupun tidak diniatkan. Atau ada orang yang tiba-tiba menyirami di air, hilang najisnya, maka syah, walaupun tanpa dia niatkan. Izalatin najasa. Atau ka waraddid duyun ila ashabiha. Waraddid duyun ila ashabiha. Misalnya saya punya utang, tiba-tiba ada orang yang bayarkan utang saya tanpa sepengetahuan saya. Saya tidak niatkan, maka pembayaran hutangnya syah. Ya, kenapa? Karena ini sifatnya af'al at-turuk, perbuatan yang seharusnya yang dianjurkan atau yang tujuannya adalah untuk ditinggalkan. Baik. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata setelah menyebutkan akan persyaratan niat, wajibnya niat pada amalan untuk keabsahannya, kata beliau, wa hadza ala qaidi anna ma yuhtaju fihi ila niyyah fala budda min niyyah. Ya, kata Nawawi rahimahullahu taala, dan ini masalah ini terbatas pada amalan-amalan yang memang dibutuhkan niat padanya. Maka dibutuhkan niat di situ. Kalau amalannya butuh pada niat. Kata beliau, mimma yaltabisu bi ghairihi minal ibadat. Ya, pada amalan-amalan yang yaltabis dengan ibadat. Ya, yaltabis dengan al-ibadat. yakni ada amalan-amalan ibadah dia yaltabis dengan adat. Ibadah atau adat yaltabis dengan ibadah, atau ibadah yaltabis dengan adat. Misalnya mandi junub itu yaltabis dengan apa? Yaltabis dengan mandi biasa. Maka di sini butuh adat. Ya. Jelas sampai sini. Demikian pula adat tapi yaltabisu bil ibadah. Ya. Misalnya apa? Ya, masalan seperti yang disebutkan di sini oleh beliau, misalnya infak, atau misalnya nikah, atau misalnya makan, bisa jadi. Tapi kan kita sudah sebutkan ini asalnya adalah adat. Maka memang namanya adat kan asalnya syah walaupun tanpa niat. Nah, ala kulli hal, kata Nawawi rahimahullahu taala, bi khilafi ma la yaltabisu bi ghairihi. Berbeda halnya dengan amalan yang tidak iltibas dengan selainnya. Maka yang seperti ini tidak dibutuhkan niat. Tidak dibutuhkan niat untuk keabsahannya, tapi dipersyaratkan niat atau dibutuhkan niat untuk pahalanya. Kal adzan, seperti azan, wal azkar, zikir. Orang baca subhanallah subhanallah itu tidak akan kepikiran ini melakukan amalan dunia. Namanya zikir ya ibadah. La yaltabisu bi umuri dunia. Maka zikir tidak dibutuhkan niat untuk keabsahannya kalau mau syah-syah, ya kan? Demikian pula at-turuk, kata Nawawi rahimahullah, wat-turuk, dan perbuatan-perbuatan yang tujuannya adalah untuk ditinggalkan, sebagaimana disebutkan di sini oleh Asy-Syari hafizahullah pada bentuk yang kedua. Baik, kemudian yang terakhir ini sebagai tambahan, qala hafizahullah taala, wa mimma yajdaru tanbihu alaihi. Di antara perkara yang butuh digarisbawahi di sini, annal alfadhu sarihata. Ya, karena ini kan semua yang dibahas oleh penulis dari tadi semuanya adalah af'al, perbuatan. Ya, sementara di awal kan beliau sudah sebutkan di makna kaidahnya tadi, anil aqwali wal af'al, ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Nah, tadi yang disebutkan semua ini adalah hukum af'al, hukum perbuatan. Contoh-contoh yang disebutkan dari tadi semuanya adalah perbuatan. Sekarang hukum ucapan. Hukum ucapan. Kata beliau, annal alfadha sarihata fi abwabiha la yunzaru fiha ila qasdi iqaiha bal ila qasdi talaffudhi biha. Kata beliau, lafat-lafat yang sarihah. Sarihah itu yang tegas, yang jelas, bukan kinayah, bukan kiasan, ya, bukan majazan, ya.
yang jelas menunjukkan hal tersebut, yakni fi abwabiha, sesuai dengan babnya, bab talak pakai lisan, bab jual beli, ada ijab qabul, ijab dan qabul itu dengan lisan. Ya, dalam bab-bab yang lain yang membutuhkan apa? Yang berupa apa? Berupa al-aqwal. Nah, berupa al-aqwal. Kata beliau, kalau dia sharih menunjukkan ya apa yang diinginkan, yang tergantung babnya apa. Sharih menunjukkan talak, atau sharih menunjukkan bai, akad, sharih menunjukkan nikah dan semacamnya, maka la yunzaru fiha ila qasdi iqaiha, maka tidak dipandang apa niatnya mengucapkannya, tapi yang dipandang adalah apakah dia bermaksud mengucapkannya atau tidak. Jadi sebelumnya butuh dibedakan lafaz-lafaz. Kita kasih contoh di sini masalah talak. Ya, masalah talak. Di sini penulis membawakan contoh talak dan bisa dikiaskan dengan bab-bab lain ke sini. Lafaz untuk mentalak itu terbagi jadi dua. Ada lafaz yang sharih dan ada lafaz yang ghairu sharih atau yang kinayah. Adapun lafaz sharih, ya misalnya anti tolik, ya, atau tolak tuki dan semacamnya. Ya. Ini jelas lafaz yang sharih. Lafaz yang sharih. Dan ada juga lafaz yang kinayah, yang ghairu sharih, misalnya idhabi ila ahliki, pulang sana dari saudaramu, atau misalnya la uriduki, saya sudah tidak mau lagi sama kamu, atau kalimat-kalimat yang lain lah. Ya, yang jelas tidak tegas menunjukkan kata talak, kata perceraian. Nah, kata beliau, untuk lafaz-lafaz yang sharih, yang tegas menunjukkan talak, maka di sini tidak dipandang niatnya, tidak dipandang apa niat mengucapkan itu. Tapi yang diperhatikan, yang dipandang adalah apakah kamu berniat mengucapkannya atau tidak. Apakah kamu berniat mengucapkannya atau tidak. Bedakan antara niat dalam mengucapkan dan niat mengucapkan atau tidak. Ya. Jelas sampai sini. Misalnya ada orang yang saking marahnya dengan istrinya, ya, kemudian tertutup akalnya, ini kayak orang gila sudah. Kemudian dia langsung mengatakan apa? Kamu talak misalnya. Karena sudah kejeplok sudah dia tidak tahu sudah apa yang dia ucapkan. Maka ini dia tidak bermaksud mengucapkannya. Atau ada orang yang mengucapkannya tidak sengaja. Ya, tidak sengaja mengucapkannya, tidak sengaja. Ini tidak bermaksud mengucapkannya. Nah, ini yang dipandang di sini. Kalau dia tidak bermaksud mengucapkannya, maka tidak ada masalah. Misalnya sedang tidur dengan istrinya, tiba-tiba dia mengigau, mimpi buruk, ya, bertengkar dengan istrinya, kemudian dia katakan kamu saya talak sambil tidur, ya. Kemudian istrinya dengar, bangun, ya, bangun dengar, dia dengarkan. Ini namanya apa? Tidak bermaksud mengucapkannya. Nah, ini dijadikan patokan. Kalau dia tidak bermaksud mengucapkannya, maka tidak syah. Jelas sampai sini? Tapi kalau dia bermaksud mengucapkannya, maka tidak dipandang niatnya. Niatmu apa sih? Suruh ketika dia misalnya mengatakan kamu saya talak, ya, maka apa? Jatuh talak. Nggak bisa dikatakan apa niatmu talak ini. Kamu niatnya talak sekedar talak betulan atau cuman ngancam saja, sekedar ngancam, ya, sekedar untuk nakut-nakutin istri. Nggak dipandang niatmu. Pokoknya kamu mengatakan kamu saya talak, ya jatuh talak satu. Kenapa? Karena talak ini lafaz yang shariha, nggak dipandang niatnya. Walaupun yang dipandang adalah tadi kamu bermaksud atau tidak sengaja atau tidak bermaksud. Nah, makanya kata beliau rahimahullah di sini, al-alfat yang shariha fi abwabiha la yunzaru, nggak dipandang ila qasdi iqaiha. Kenapa? Untuk apa dia lakukan? Apa niatnya mengucapkan itu? Itu enggak dipandang. Ya, apapun niatnya tetap jatuh. Kenapa? Karena lafadznya shariha. Bal ila qasdi talaffuz biha. Tapi yang dipandang adalah apakah kamu sengaja mengucapkannya, memang bermaksud mengucapkannya atau tidak. Makanya keluar ucap talaknya orang gila, talaknya orang yang ngigau, ya, atau talaknya sebagian fuqaha mengatakan talaknya orang yang tertutup akalnya karena kemarahan. Karena apa? Kemarahan. Nah, ini tidak jatuh talaknya seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada maksud untuk mengucapkannya. Tapi kalau dia sudah bermaksud mengucapkannya dan kalimatnya shariha, maka langsung jatuh. Tidak dipandang apa niatnya. Fa kalimatu anti tolik, maka ucapan kamu saya talak sharihatun fit talak. Ini shariha menunjukkan talak. Idza talaffadha biha zawju waqa'a at-talaqu sawa'an qasada iqa'a at-talaqi am la. Maka kapan suami mengucapkannya, maka otomatis jatuh talak. Baik dia niatkan talak atau dia niatkan cuma ngancam saja. Niatkan cuma ngancam saja, cuma menakut-nakuti saja. Itu tidak ada, enggak dipandang itu niatnya. Bi khilafi man kana mughman alaihi, berbeda kalau dia pingsan.
ya, atau misalnya ya mugman alaihi wa qalaha fala yaqau talaqu. Mugman alaihi di sini pingsan. Bagaimana pingsan orang berbicara? Ya, ala kulli hal mugman alaihi, anggaplah orang tidur ya, kemudian ngigau. Lantas dia mengucapkan dalam tidurnya anti taulik, fala yaqau talaquhu li adami qasdihi talaffuz biha. Ya, maka tidak jatuh talaknya karena dia tidak memaksudkan untuk mengucapkannya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan kaidah yang pertama, ul ilmu indallah. Baik, berikutnya sebagaimana yang sudah disebutkan, ini ada tadrib ya, bagi kawan-kawan yang sudah bisa untuk baca kitab ini, karena ada sebagian peserta yang belum ya, baru mulai. 6. Ini tadribnya dikerjakan. Iqra ma dzakarahu fuqaha Syafi'iyah kal alam asy-Syirbini fil iqna hawla ma yahrumu 'alal muhditsi wal junubi wal haidhi satajidu adadan minal furu'il fiqhiyyah al mabniyyah 'ala hadhihi al qa'idah qum bi istikhrajiha fi daftarik. 6. Bacalah ucapan penjelasan para fuqaha Syafi'iyah seperti Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya Al-Iqna fi Hilli Al-Alfaz Abi Syuja ya, seputar apa yang diharamkan terhadap muhdis, junub dan haid. Kamu akan menemukan beberapa furu fiqhiyah yang dibangun di atas kaidah ini ya. Cari dan tuliskan di daftarmu. Baik, ini Al-Iqna, itu di Al-Iqna di jilid 1 tentunya, di jilid 1 karena ini masih pembahasan awal. Antum cari pembahasan seputar masalah amalan-amalan yang diharamkan terhadap muhdis, junub dan haid. Ya. Muhdis itu ada 4 yang diharamkan, al-junub ada 6 dan al-haid ada 10. 6. Nah, ini semua antum dibaca penjelasannya, di dalamnya akan ditemukan beberapa furu yang berkenaan dengan al-umur bimaqasidiha. Ya. Jelas ya? Nanti kemudian dicatat ya di daftarnya, kemudian nanti dikirim saja ya, dikirim saja. 6. Dikirim saja, di foto saja, karena tidak terlalu banyak, kelihatannya tidak terlalu banyak pembahasan ini. Antum baca kemudian garis bawahi apa-apa yang masuk dalam kaidah ini. Ya, dituliskan, dipindahkan ke daftar yang masuk dalam kaidah ini. Ini mimbab tadrib. Mimbab apa? Untuk mengasah pengetahuan ataupun tatbik dari kaidah ini. Jelas ya? Sebentar malam dikumpul ya. Sebentar malam dikumpul, dikirimkan ke saya. Atau ya labas begitu saja, tidak apa-apa. Dikumpulkan saja ke saya dalam bentuk foto saja, atau kalau ada dalam bentuk PDF juga tidak ada masalah. Naktafi, wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.